Mohon Baik. maaf Pak. Assalamualaikum Salah warahmatullahi satu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Filenya wabarakatuh. terbaca sama yang lain? Baca, Pak. Baik. Hari ini kita akan bicara tentang risiko dan return. Judul yang saya buat adalah trade-off antara risiko dan return. Jadi artinya apa yang risiko yang kita dapatkan untuk sejumlah return yang kita harapkan. Saudara sekalian, berkali-kali dalam beberapa perkuliahan mungkin Anda sering mendengar bahwa tinggi rendahnya return yang diharapkan itu sangat tergantung dengan seberapa atau berbanding lurus dengan berapa banyak risiko yang akan kita terima. Kita hari ini akan memberikan penjelasan diskusi tentang itu. Saya pertama mohon maaf karena saya masih ada di perjalanan. Ini saya baru keluar dari Purwokerto, nganterin teman dulu habis vaksinasi tadi. Perkiraan sampai di Bandung sekitar jam 1 pagi nanti. Jadi saya kesulitan mencari jadwal lain karena saya harus mempersiapkan perkuliahan lain untuk kelas yang lain. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, semoga ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Saudara sekalian coba dipindah ke slide 2. Ada beberapa hal yang saya harapkan menjadi output dari perkuliahan hari ini. Eman, bacain Man. Jadi tujuan pembelajaran pada malam ini yaitu pada materi kali ini yaitu yang pertama menghitung return total investasi dalam rupiah atau persentase. Kemudian mengidentifikasi komponen return total dan menjelaskan mengapa return total adalah metrik utama untuk menilai kinerja investasi. Kemudian yang kedua itu menjelaskan kinerja historis dari kelas aset seperti treasury bills, treasury bond, dan saham biasa dan mengartikulasikan pelajaran penting yang diberikan sejarah. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung deviasi standar dari serangkaian return historis, dan yang terakhir yaitu membedakan antara risiko sistematis dan tidak sistematis, serta menjelaskan mengapa risiko sistematis lebih terkait erat dengan return daripada risiko tidak sistematis, dan mengilustrasikan bagaimana diversifikasi mengurangi volatilitas. Baik, saudara sekalian, ketika seorang pengajar, seorang dosen menuliskan tujuan pembelajaran, maka si dosen tersebut berharap di akhir pembelajaran dia akan membuat soal ujian. Soal ujiannya adalah kalimat yang tadi. Misalkan, apa komponen dari return? Mahasiswa diharap kemudian mampu menjawab itu. Oleh karena itu, saya berharap Anda memperhatikan slide-slide berikut yang ini untuk kemudian pada akhir perkuliahan saya akan menanyakan beberapa hal. Jadi, kalau misalkan kapan-kapan saudara ingin tahu mata kuliah apa di UAS akan soalnya seperti apa, lihatlah tujuan pembelajaran ketika masing-masing perkuliahan itu disampaikan oleh dosennya. Ya, ganti slide. Baik, komponen total dari return. Saudara sekalian, komponen total dari return itu mungkin saudara sering mendengarnya begini. Kalau misalkan kita memiliki aset dalam bentuk ekuitas, itu apa sih yang kita dapat? Nah, kira-kira kalimatnya yang sering Anda dengar itu seperti itu. Anda biasa seringkali menerjemahkan itu sebagai saham. Jadi, ketika saya memiliki saham, apa sih return yang saya dapatkan? Return yang Anda dapatkan itu seringkali Anda jawab sebagai capital gain dan dividen. Baik, tapi apakah ekuitas itu semata-mata hanya saham? Apakah hanya semata-mata kepemilikan saham? Kemudian pertanyaannya begini, untuk saham-saham tertentu
di mana itu kemudian tidak ada dividen, lantas apakah komponen saham itu tadi dividen dan capital gain? Jadi itu yang akan kita bicarakan. Jadi ketika kita bicara soal komponen total dari return itu, maka kita bicara tentang apa yang didapat oleh investor dari apa yang diinvestasikan. Oleh karena itu, maka kita pembicaraannya tidak bisa dibatas pada sekedar saham. Karena investor juga masuk di dalam sebuah investasi dengan dua cara. Dari kemarin saya sudah menjelaskan bahwa investor masuk dalam perusahaan melalui dua cara. Pertama, dia memberikan hutang pada seseorang. Jadi investor memberikan hutang pada seseorang. Oleh karena itu hutang ditempatkan pada kolom ekuitas di dalam persamaan akuntansi. Jadi persamaan akuntansinya kita akan lihat ekuitas itu ada dua tuh. Ada kepemilikan saham, ada obligasi. Maka kalau misalnya kita kalau obligasi returnnya apa? Returnnya tentu ada dua, kupon sama selisih harga kalau dia diperjualbelikan. Jadi tentu dari dari obligasi itu kan kita dapat atau Anda dalam bahasa sehari-hari menyebutnya bunga lah, biar gampang dalam bahasa, tetapi nanti bisa salah makna juga. Oke, nah kemudian Anda juga akan menemukan pada obligasi, ada obligasi yang tidak menawarkan kupon. Itu sudah saya jelaskan pada dua pertemuan lalu ya, pertemuan lalu ketika kita menilai obligasi. Jadi seperti yang saya jelaskan pada saham, saham juga ada yang tidak menawarkan dividen. Oleh karena itu kemudian juga pada obligasi juga ada obligasi yang tidak menawarkan bunga. Kemarin kemudian kita bertanya-tanya, kalau misalkan saya menawarkan hutang pada seseorang, tetapi saya tidak dapat bunga, terus ngapain gitu? Nah, kemarin kita sudah jelaskan bahwa ada dua kemungkinan keuntungan yang didapat oleh seseorang dengan memiliki obligasi tanpa keuntungan berupa kupon atau bunga. Pertama, obligasinya biasa ditawarkan berada di bawah harga pasar. Misalkan obligasi 1 juta Anda beli dengan 900.000. Jadi hakikatnya tidak ada kupon, jelas. Tetapi hakikatnya kan sudah ada untung itu 100.000. Nah, jadi apapun ceritanya, hakikatnya dalam berinvestasi kita akan mendapatkan dua jenis kemungkinan pendapatan. Pertama, pendapatan yang didapat dari hasil investasi itu secara langsung, artinya seperti tadi, dividen, kupon, bunga, dan satu lagi dari selisih harga jika kepemilikan kita itu diperjualbelikan. Nah, saudara sekalian, dengan demikian maka saya menggunakan dua istilah di dalam komponen total return ini. Pertama, pendapatan dari investor yang tadi apa sih makna perubahan harga aset? Tadi saya katakan, kalau misalkan aset kita itu, aset yang dimaksud itu adalah lembar saham atau lembar obligasi itu diperjualbelikan, tentu kemudian ada harganya kan. Nah, harga itulah yang kemudian akan kita sebagai komponen dari return. Oke, ganti slide. Ya, kalau ada pertanyaan langsung potong ya, karena saya tidak bisa memperhatikan audiens. Kalau ada yang bertanya, silakan langsung potong. Baik, Man. Saya ini lagi ngebut. Kalau harus sambil bacain, Man. Baik. Jadi di sini laba atas investasi. Nah, di sini laba atas investasi itu rumusnya adalah total return sama dengan income ditambah capital gain atau capital loss. Oke, seperti itu. Sampai situ dulu. Saya mau mengatakan bahwa return itu kita akan sering menyebutnya sebagai total return. Pada total return ini ada komponen utama dan ada komponen tambahan. Komponen utamanya apa? Itu income.
Jadi komponen utamanya income. Kenapa? Oh sorry, capital gain atau capital loss. Kenapa? Karena hakikatnya income yang dimaksud sebagai dividen atau coupon itu mungkin tidak ada. Jadi mungkin dia tidak akan kita dapatkan. Tetapi untuk kemudahan pemahaman, kita akan menulis laba atas investasi itu dengan sebutan total income yang terdiri dari. Jadi kalau misalkan Anda tanya, total income itu dari mana? Dari komponen. Tadi kita sudah membahas tentang komponen dari aset yang kita miliki atau ekuitas yang kita miliki. Oke, ganti halaman. Jadi untuk mengukur kinerja investasi itu kita bisa menghitungnya dengan menghitung persentase total return-nya. Rumusnya adalah total return dibagi dengan investasi awal. Baik, pertanyaannya sekarang. Kenapa kinerja dari investasi tidak dihitung saja tadi total return-nya langsung? Berapa total return-nya? Nah, ayo ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kinerja investasi tidak langsung dihitung berapa total return-nya? Kenapa mesti ada rumus lain? Mungkin karena perlu adanya perkembangan Pak Saya nggak dari bisa investasi sambil lihat. awal. Siapa namanya dulu? Febri, Pak. Oke, gimana? Mungkin karena kinerja investasi itu dilihat dari perkembangannya dari investasi awal tadi, presentasi kenaikan, apakah mengalami kenaikan dari investasi awal atau malah mengalami penurunan dari investasi awal. Oke, ada pendapat lain? Perempuan, ada pendapat lain? Ada nggak? Nggak ada? Baik, saya jelaskan. Kalau kita sebut sesuatu itu kinerja itu, artinya kan kemampuan lebih lah kira-kira. Kalau misalkan kita menyebut, wah kita untung nih investasi, berapa untungnya? Ingat nggak waktu kemarin saya katakan? Berapa untungnya? 1 miliar. Berapa modalnya? 50 miliar. Wah, lebih bagus saya dong. Saya berinvestasi, untung 1 miliar, modal 100 juta. Ngerti nggak yang saya maksud barusan? Paham? Jadi, sebuah investasi kita sebut berkinerja baik, itu kalau dia berasal dari investasi yang rendah. Artinya, berapa sih uang yang ditanamkan oleh kita pada investasi itu? Berapa sih keuntungannya? Itulah sebabnya kita butuh sesuatu yang bisa dibandingkan. Kalau sekarang begini, kalau tadi saya dapat return 1 miliar, temannya juga sama, saya dapat return 1 miliar, tetapi sumbernya berbeda. Oleh karena itu kita bisa membuat perbandingan yang lebih mudah. Kenapa? Jadi 1 miliar di seseorang itu bisa maknanya berbeda karena persentasenya berbeda. Persentase adalah perbandingan yang paling adil untuk mengukur kinerja dari investasi. Jadi kalau misalkan Anda kapan-kapan menghitung di dalam laporan keuangan yang Anda baca, di analisis laporan keuangan, tentu Anda akan menghitung berapa laba perusahaan tahun itu. Nah, ketika Anda menghitung laba perusahaan tahun itu, Anda harus hitung berapa perubahan laba tahun itu dibandingkan dengan perubahan arus investasi. Arus investasi itu artinya berapa ekuitas yang tumbuh, berapa obligasi yang tumbuh, dan berapa laba yang tumbuh. Jadi kita bisa mengatakan, logikanya ya kemudian, bahwa perusahaan ini membaik memburuk itu bukan semata-mata berapa pertumbuhan labanya. Pertumbuhan laba, kata saya di pertemuan-pertemuan awal, itu sangat berbahaya kalau dimaknai hanya sekedar berapa pertumbuhannya. Tetapi berapa modalnya untuk itu. Nah, jadi pertumbuhan laba dibagi dengan pertumbuhan dari ekuitas. Artinya, apakah ada perubahan kepemilikan saham?
Apakah ada perubahan obligasi yang ditawarkan? Itulah yang akan membuat ukuran keberhasilan atau ketidakberhasilan perusahaan menghasilkan laba itu menjadi lebih mudah untuk kita pahami. Baik, ganti halaman. Baik, saudara sekalian, berikutnya kita akan bicara tentang distribusi return saham historis. Kalau misalkan kita perhatikan return saham itu tentu akan menghasilkan data yang sangat bervariasi. Kalau misalkan kita perhatikan data dimanapun di alam itu memiliki kecenderungan relatif terdistribusi normal. Artinya kita akan sulit memprediksi masa depan. Saya sudah katakan dari kemarin itu untuk menilai masa depan dari saham atau laba yang dihasilkan dari saham atau harga saham itu adalah perkara yang sangat sulit. Kenapa? Karena kita tidak bisa memprediksi begitu banyak variabel yang kemudian muncul. Yang selama ini kita lakukan di dalam riset-riset skripsi, tesis, disertasi, hanyalah model yang merupakan pendekatan saja. Artinya kita berusaha mendekati modelnya. Ini bisa kita lihat misalkan ya, coba kalau saudara lihat model-model skripsi yang mempelajari tentang harga saham, Anda akan lihat errornya itu besar sekali. E-nya itu, residunya itu besar sekali. Artinya variabel yang belum terlibat di dalam penelitian itu masih banyak sekali. Makin banyak variabel dilibatkan, makin rendah nanti errornya. Artinya sebetulnya kalau misalkan kita lihat distribusi dari saham ini tentu akan sangat fluktuatif. Artinya ya kita akan mendapatkan return yang tinggi, tetapi biasanya risikonya juga tinggi. Risiko yang diambil oleh seseorang itu biasanya berbanding lurus dengan return yang didapatkan. Pertanyaannya kemudian menjadi begini. Apakah dengan mendistribusikan kepemilikan kita atas ekuitas di dalam beberapa portofolio itu akan menurunkan risiko? Ini yang menjadi pertanyaan penting buat kita pahami. Oke, ganti halaman. Baik, kalau misalkan kita perhatikan data, Anda biasa menuliskan ini di bagian bab 4 dari skripsi Anda, itu biasanya ada yang disebut sebagai analisis deskriptif. Anda biasanya menuliskan variabilitas dari return saham. Anda menuliskan standar deviasi, varian, kemudian Anda menjelaskan apa itu. Gitu. Sayangnya kemudian rata-rata dari Anda itu tidak menjelaskan maknanya. Jadi maknanya harusnya Anda menjelaskan begini. Makin tinggi varians data dari saham Anda itu, astagfirullahaladzim. Mau tabrakan. Jadi makin tinggi varians atau standar deviasi dari sebuah saham, itu artinya return-nya itu juga memiliki standar deviasi yang tinggi. Paham nggak maksudnya? Jadi begini, kan kita bicara return. Return itu yang paling utama, komponen utamanya adalah capital gain atau capital loss, kata saya tadi. Capital gain dan capital loss itu kan ditentukan dengan harga saham. Nah, makin tinggi variansnya, makin tinggi standar deviasinya, artinya makin kecil kemungkinan kita memprediksi berapa kemungkinan pendapatan atau kerugian kita di masa depan. Jadi itulah yang sebetulnya harusnya Anda jelaskan di dalam skripsi Anda itu. Jadi tidak sekedar menyebutkan standar deviasinya berapa atau variansinya berapa. Nah, saudara sekalian, kemudian timbul pemikiran begini. Kenapa standar deviasi itu timbul? Jadi kan pertanyaannya adalah bagaimana standar deviasi tercipta? Ada dua pendekatan yang bisa kita pahami. Saudara sekalian, ada yang bisa kita lakukan dengan cara membagikan kepemilikan kita atas saham dan obligasi untuk menghindari resiko. Artinya begini,
saya ingin untung, tetapi saya ingin menekan kemungkinan kerugian. Maka kemudian saya membeli beberapa lembar saham dan beberapa lembar obligasi. Itu berhasil karena yang kita baca adalah laporan keuangan. Artinya apa yang sering kita sebut sebagai analisis fundamental. Jadi kalau kita memperhatikan standar deviasi dari return itu, maka yang paling mempengaruhi standar deviasi itu adalah kinerja di dalam laporan keuangannya. Jadi kalau misalkan Anda ingin mengetahui tingkat risiko itu dipengaruhi oleh apa? Tentu dipengaruhi oleh keadaan perusahaan. Dan itu bisa dikendalikan dengan cara menyusun portofolio. Tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa dikendalikan. Artinya, kalau misalkan Anda berpandangan bahwa ya sudah, saya beli beberapa lembar saham dengan rasio-rasio keuangan tertentu yang membuat kemungkinan keuntungan menjadi lebih tinggi ketimbang misalkan Anda membeli beberapa lembar saham atau beberapa obligasi dengan karakteristik yang sama. Artinya kalau misalkan karakteristiknya sama, rasionya sama ya, karakteristik itu artinya kalau karakteristiknya sama, maka kemudian ketika untung ya untung bareng, kalau rugi ya rugi bareng. Nah, untuk menghindari itu kemudian Anda melakukan diversifikasi. Tapi pertanyaannya, itu kan bisa kontrol dengan melakukan itu. Begini, apakah harga saham hanya dipengaruhi oleh keadaan fundamental perusahaan yang tergambar dalam rasio-rasio dalam laporan keuangan? Ada yang bisa jawab nggak? Adakah hal lain yang mempengaruhi harga saham? Ada yang bisa jawab? Banyak, Pak. Ada, Pak. Banyak, Pak. Siapa? Banyak, Pak. Oke, ayo ngomong. Kalau yang saya alami, Pak, ya, ada kayak isu-isu bisnis satu sektor, kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang perkataan orang-orang gitu-gitu, Pak, bisa membuat kita harga catat ya. Berarti yang pertama, yang tidak bisa kita kontrol ketika kita melakukan diversifikasi saham berupa portofolio adalah berita. Berita itu sifatnya bisa bergerak kapan saja, siapa yang menghembuskan dan seterusnya. Oke, yang kedua apa lagi? Yang ganti-ganti, yang lain. Apa yang mempengaruhi harga saham selain berita? Suku bunga, Pak. Oke, suku bunga. Kenapa suku bunga? Ayo ceritain, kenapa suku bunga? Kasih contoh sederhana. Kenapa suku bunga bisa mempengaruhi harga saham? Semakin tinggi suku bunga, pertumbuhan ekonominya makin tidak stabil nanti, Pak. Oke, ini kita kan bicara dari sudut investasi sekarang kan? Karena kita sedang bicara dari sudut investasi, maka kita soal ngomong suku bunga itu adalah apa yang ada dalam benak investor. Sekarang, investor dihadapkan pada dua hal. Pertama, dia membeli saham. Kedua, dia menanam uangnya atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan. Kira-kira kalau misalkan bunga dari perbankan tinggi, investor akan milih apa? Nyimpan deposito, Pak, di perbankan. Menabung. Oke, apa alasannya? Karena suku bunganya tinggi, Pak. Udah pasti juga. Kenapa alasannya? Kan saham juga bisa aja keuntungannya besar. Karena resikonya rendah. Nah, itu dia. Resikonya tinggi. Saya selalu katakan dari awal tadi, apa katanya? Harga saham itu? Apa kata saya tadi? Wah, nggak dicatat nih. Apa kata saya tadi harga saham itu? Dilihat dari capital loss sama capital gain. Fluktuatif, Pak. Betul nggak? Tadi saya katakan bahwa harga saham itu sulit diprediksi. Fluktuasinya sangat mungkin terjadi dan banyak orang tidak bisa memprediksi arah dari harga. Sementara yang namanya simpanan, apalagi di Indonesia, itu dijamin pemerintah. Artinya dari sisi investor, orang akan lebih tertarik menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan daripada membeli atau bermain saham. Jadi kalau begitu, ada faktor lain yang tidak bisa
kita hindari dengan cara melakukan diversifikasi, yaitu suku bunga. Oke, sudah 2. Sekarang 3, apa lagi? Apa yang tidak bisa dikontrol dengan cara diversifikasi? Oke, biar gampangnya ya. Biar mudahnya kita sebut saja makroekonomi. Jadi makroekonomi adalah hal yang tidak bisa dikurangi risikonya walaupun kita sudah melakukan diversifikasi. Artinya, pengaruh makroekonomi akan tetap melekat pada apapun jenis saham yang kita miliki. Misalkan ya, kita punya portofolio yang terdiri dari 10 jenis saham, 10 jenis obligasi. Kemudian, apakah kemudian kita akan terhindar gara-gara 10 tadi itu? Maka kemudian kita akan terhindar dari risiko-risiko perubahan makroekonomi? Tidak bisa. Jadi, apapun akan tetap timbul risiko gara-gara makroekonomi itu. Hampir aja. Oke, ganti halaman, ganti halaman. Oke, Man, bacain, Man. Tulisannya terlalu kecil, Man. Oke, sekarang kita membahas tentang implikasi risiko dan return terkait secara positif. Nah, di sini ada 2 implikasinya. Yang pertama itu investor yang menginginkan return yang lebih tinggi harus mengambil lebih banyak risiko. Dan yang kedua yaitu imbalan tambahan dari menerima lebih banyak risiko adalah konstan. Oke, pemahamannya begini. Kita paham bahwa semakin banyak keuntungan yang kita inginkan, itu tentu akan menghasilkan risiko yang sama besarnya. Nah, biasanya itu juga akan mengakibatkan perubahan yang relatif konstan. Konstan itu begini, saya ingin keuntungan saya naik sebanyak 5%. Maka itu akan berbanding lurus dengan risikonya naik sebesar 5%. Walaupun perbandingan antara return dan risiko itu lambat laun akan membentuk kurva yang seperti parabola. Nah, jadi lambat laun, misalkan begini sekarang, saudara coba bayangkan begini. Kita perusahaan memproduksi sepatu. Saya memproduksi 1 sepatu. Saya memiliki resiko tidak terjual sepatu itu. Saya memiliki kemungkinan keuntungan berapa rupiah karena menjual sepatu itu. Kemudian untuk menaikkan keuntungan, saya jual lagi sepatu itu, saya produksi lagi sepatu itu menjadi 2. Oke, paham sampai situ dulu? Jadi saya ingin menaikkan keuntungan, maka saya memproduksi sepatu tambahan 1 lagi. Jadi sekarang 2 sepatu. Maka resiko yang akan timbul adalah kemungkinan tidak terjualnya 2 sepatu. Paham sampai situ nggak? Ngomong. Paham, Mbak. Paham, Mbak. Jadi ketika keuntungan naik, maka resiko juga naik dengan konstan. Tetapi coba Anda bayangkan begini. Tentu saja ketika memproduksi 5 sepatu, 1000 sepatu, keuntungan akan menaik terus, betul kan? Yang jadi masalah, kalau Anda terus-menerus memproduksi sepatu sampai dengan jumlah tak hingga, apakah akan menghasilkan keuntungan? Ayo, ada yang bisa jawab? Belum tentu, Pak. Belum tentu, Pak, karena Kenapa? Alasannya? Karena semakin tinggi barang yang kita produksi, semakin tinggi juga resiko yang akan kita terima, Pak. Resiko untung maupun resiko rugi. Coba. Bayangkannya pakai kurva tadi ya. Tadi saya mengatakan hubungan antara return dengan resiko itu konstan. Makin naik keuntungan atau return, naik pula risiko. Tapi saya katakan tadi, itu tidak akan berlaku seterusnya. Coba bayangkan memproduksi sepatu tadi. Memproduksi 1 sepatu, 2 sepatu, maka akan terdapat risiko kerugian tidak terjual 1 sepatu, 2 sepatu. Pertanyaan saya, apakah dengan memproduksi terus-menerus makin banyak sepatu,
maka itu kemudian akan membuat keuntungan juga makin banyak? Tidak, Pak. Kenapa? Karena bergantung sama hukum permintaan penawaran, Pak. Kalau misalnya penawarannya tinggi, maka permintaan turun. Kan ceteris paribus, Pak. Ada pendapat lain? Nggak ada? Oke, saya coba jelaskan begini. Saudara sekalian, ketika kita memproduksi sesuatu, kita akan berhadapan pada dua hal. Pertama, tingkat kepuasan orang. Orang akan puas memiliki satu sepatu. Orang akan sangat senang memiliki dua sepatu. Orang akan sangat bahagia kalau dia punya 3 sepatu. Tapi orang akan mulai kebingungan kalau dia punya 4 sepatu. Pertama, mau ngapain? Kedua, mau nyimpen di mana? Artinya, tingkat kepuasan orang itu lama-lama akan terpenuhi. Jadi ketika Anda memproduksi sesuatu, yang Anda harus perhatikan bukan cuma sekedar berapa keuntungan yang akan Anda raih, tetapi apakah barang itu akan terjual dihadapkan dengan tingkat kebutuhan orang yang ada batasnya. Anda makan misalkan, Anda senang makan ayam. Oke, makan. Kemudian saking senangnya Anda makan lagi, nambah 2 kali. Oke, senang. Coba makan 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 10 kali dalam sehari. Apakah senang? Enggak, lama-lama mual. Nah, jadi saya mau menggambarkan bahwa pertumbuhan dari keuntungan itu tidak selamanya berbanding dengan pertumbuhan jumlah produksi. Hati-hati dalam melakukan logika berpikir yang awal tadi itu. Jadi yang dimaksud dengan pertumbuhan konstan antara risiko dan return itu tidak selamanya terjadi karena ada pengaruh lain. Pertama, tingkat kepuasan seseorang. Kedua, jumlah konsumen. Coba Anda bayangkan, Anda akan menjual sepatu di suatu daerah terbatas, sebuah pulau terpencil, jumlah penduduknya 5.000 orang. Anda memproduksi sepatu per hari 500 biji lah kira-kira. Maka kebutuhan sepatu di daerah itu akan terpenuhi sesudah berapa hari. Lantas, apakah akan menjadi keuntungan? Tidak. Resikonya akan menjadi lebih besar daripada kemungkinan keuntungan. Itu maksud saya. Jadi, logika yang tadi itu tidak selamanya akan kita gunakan untuk memahami itu. Jadi, kadang-kadang kita akan berhadapan dengan keadaan pertama, tingkat kepuasan konsumen. Kedua, keterbatasan jumlah konsumen. Ganti halaman. Bacain. Jadi pada risiko sistematis ini, risiko yang tetap ada bahkan dalam portofolio yang risiko itu tetap ada bahkan dalam portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Oke. Ada yang masih ingat? Apa itu? Risiko apa yang tetap ada bahkan dalam portofolio yang bahkan dia sudah terdiversifikasi dengan baik? Risiko apa itu? Tadi saya katakan tadi. Makroekonomi, Pak. Oke, makroekonomi. Tidak perlu saya ulang ya. Paham ceritanya ya? Kenapa makroekonomi kita sebut tidak bisa mengurangi? Karena dia berlaku untuk semua saham. Sementara kalau kita sebut rasio, ya rasionya berlaku untuk perusahaan itu saja. Maka kemudian ketika kita melakukan perubahan karakteristik, artinya saya beli 10 saham, karakteristiknya beda semua, artinya rasio likuiditasnya beda, rasio solvabilitasnya beda, maka kemungkinan keuntungan dan kerugiannya juga menjadi berbeda. Tetapi khusus untuk makroekonomi nggak ngaruh. Dia akan tetap mempengaruhi risiko yang timbul. Nah, tadi saya menjelaskan bahwa untuk memahami risiko, kita bisa melihat pada apa kata saya tadi? Risiko aset atau risiko ekuitas dilihatnya dari apa? Ada yang ingat? Ayo. Dari return dibagi dengan Bukan. awal, Pak. Bukan. Ingat lagi tadi kata saya. Risiko bisa dilihat dari apa itu? Bahwa sebuah
ekuitas itu beresiko itu dilihat dari apanya? Total return, Pak. Kenapa? Ayo. Standar deviasi. Standar deviasi. Jadi varians, standar deviasi, dan seterusnya itu adalah alat ukur risiko terbaik. Artinya makin tinggi variansnya, makin tinggi jarak antara data historis dengan rata-ratanya, kan begitu varians itu? Maka ekuitas yang dimaksud makin beresiko untuk dimiliki. Oke ya. Jadi standar deviasi itu akan tetap tidak bisa dikurangi resikonya walaupun sudah didiversifikasi ketika berhadapan dengan makroekonomi. Halaman berikutnya. Baca, Man. Jadi risiko sistematis itu akan mencakup fase resesi atau ekspansi ekonomi makro, serta perubahan inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Oke, jadi kalau misalkan Anda bertanya, apa aja sih risiko sistematis? Untuk mudah menghafal, ingat-ingat kata saya, untuk mudah menghafal apa yang dimaksud dengan risiko sistematis, ingat saja makroekonomi. Mau itu dalam keadaan resesi, mau dalam keadaan ekspansi. Resesi itu artinya negara dalam keadaan kacau ya, atau negara dalam keadaan tumbuh berkembang, atau Anda sebut sebagai ekspansi. Makroekonomi tetap tidak bisa dihindari walaupun sudah melakukan diversifikasi. Nah, tetapi Anda bisa melakukan riset. Seberapa kecil sebetulnya? Seberapa besar sebetulnya? Jadi, kita tidak tahu persis berapa kecil, berapa besar. Standar deviasi return itu dipengaruhi oleh makroekonomi. Kenapa menjadi penting kita mempelajari itu? Menjadi penting karena kita akan mengukur kalau kita akan mengeleksi dalam bentuk portofolio, mana yang terbaik. Tentu yang terbaiknya adalah yang pengaruh makroekonomi terhadap standar deviasinya paling kecil. Paham sampai situ? Ngerti nggak? Ada yang nggak ngerti? Oke, kalimat yang terakhir itu coba ulangi. Ada yang bisa ngulangi? Kalimat terakhir. Man, bisa ngulangi, Man? Baik, Pak. Saya ulangi dari awal ya, Pak. Jadi risiko sistematis itu akan mencakup fase resesi atau ekspansi ekonomi makro, serta perubahan inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Nah, saya katakan tadi, jadi kalau misalkan Anda sebagai investor, maka Anda bisa melihat dari berapa besar pengaruh atau berapa kecil pengaruh dari makroekonomi terhadap standar deviasi. Nah, kalau misalkan dia pengaruhnya kecil, jadi makroekonomi itu berpengaruh kecil terhadap return saham, standar deviasinya yang kita bicarakan dalam portofolio itu, maka komposisi itulah yang kita ambil. Paham logikanya ya? Kan dari tadi kita mengatakan bahwa ada satu resiko yang kita sebut sebagai resiko sistematis. Resiko yang akan tetap ada walaupun kita melakukan diversifikasi portofolio. Lantas kita sebagai investor atau Anda sebagai konsultan dari orang yang akan berinvestasi, apa yang akan Anda sarankan? Maka sarankanlah atau Anda carilah, kemudian sarankan pada investor Anda, cari yang hubungan atau pengaruh antara makroekonomi dengan standar deviasi return atau obligasi standar deviasi return obligasinya atau kupon obligasinya paling kecil. Jadi kalau misalkan Anda mau ngasih saran, saya harus beli saham yang mana? Nah, carilah yang misalkan ada Anda sudah memutuskan nih portofolionya ini. Oh, ternyata kelebihan
Saya akan buang salah satu, salah dua, dan seterusnya. Mana yang akan saya buang? Yang Anda buang adalah yang dia dipengaruhi oleh makroekonomi secara besar. Artinya dia itu agak sulit dikalikan untungan. Baik, berikutnya. Pak, mohon maaf, Pak. Mau tanya, Pak. Itu cara mengetahui biar tahu kalau tidak berpengaruh dengan makroekonominya bagaimana, Pak? Tadi, ini, Pak. Anda sudah belajar regresi? Halo? Sudah belajar analisis regresi belum? Regresi linear berganda. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Di Pak. dalam analisis regresi linear berganda, Anda kan mempelajari hubungan antar variabel kan? Misalkan variabel makroekonominya Anda masukkan 5. Kemudian Anda ingin tahu standar deviasinya. Bandingkan dengan standar deviasi. Misalkan makroekonominya Anda punya data bulanan, maka temukanlah standar deviasi dari saham itu secara bulanan pula. Kemudian Anda dapat angkanya, regresikan, sudah selesai. Makin besar pengaruhnya, kecil errornya, residunya. Jadi kalau E-nya makin kecil, itu artinya dia itu buruk untuk dimiliki. Jadi saham yang kita bicarakan tadi buruk untuk dimiliki ketika E-nya itu kecil. Artinya beta pada masing-masing saham atau R kuadrat, Anda bisa nyebutnya lebih sering R kuadrat ya. R kuadrat atau beta atau estimate kalau Anda menggunakan Amos atau apa lagi ya, tergantung Anda ngomongnya pakai apa. Kalau di SPSS itu R kuadrat, apalagi yang sering Anda pakai ya, kira-kira lah artinya pengaruh. Jadi makin besar pengaruhnya, maka dia makin jelek untuk dimiliki. Ini kita bicara soal hubungannya dengan portofolio ya, bukan pilih salah satu saham, bukan. Tapi ketika dihadapkan dalam sebuah portofolio, kemudian portofolionya sudah tersedia, tetapi Anda bisa atau diizinkan untuk membuang salah satu, salah dua, salah tiga dari saham atau obligasi, maka pilihlah yang dipengaruhi oleh makroekonomi. Pilihlah itu artinya buang ya, buang yang dia dipengaruhi besar oleh makroekonomi. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi? Nggak ada, ganti slide apa udah habis? Man? Oke, baca Man. Oke, sekarang kita membahas tentang risiko tidak sistematis. Nah, risiko tidak sistematis ini adalah risiko yang hanya memengaruhi beberapa saham pada satu waktu. Oke, sederhananya berarti dia hanya berpengaruh atau dipengaruhi oleh lingkungan perusahaan itu saja, atau setidak-tidaknya sektornya kalaupun mau setinggi-tingginya. Artinya kalau misalkan kita lihat misalkan ya tingkat likuiditas perusahaan A, apakah mungkin mempengaruhi tingkat likuiditas perusahaan orang lain? Mungkin saja kalau mereka saling menjadi investor. Misalkan perusahaan A itu menanamkan modal di perusahaan B, maka tentu resiko-resiko yang mungkin dalam bentuk rasio-rasio di perusahaan itu mempengaruhi perusahaan yang sebelumnya tadi. Tapi maksudnya pada cerita ini bukan begitu. Artinya kalau misalkan kita bicara tentang rasio yang ada di dalam perusahaan itu, yang menunjukkan kemungkinan kemampuan dia membayar hutang, kemampuan dia membayar kewajiban harian, itu solvabilitas dan likuiditas, itu ya hanya berlaku buat dirinya sendiri saja. Dia tidak akan berlaku untuk mempengaruhi orang lain. Nah, risiko tidak sistematis itu artinya begitu. Jadi risiko yang hanya berlaku untuk suatu keadaan tertentu dan pada saham tertentu saja. Sementara tadi kalau risiko yang sistematis itu berlaku umum. Makanya biasanya lebih mudah untuk memahaminya, sebut saja makroekonomi. Karena makroekonomi itu sifatnya umum. Nah, gitu saja. Kayaknya habis ya, Man? Masih ada satu lagi, Pak, terakhir, Pak. Oke, buka. Baca. Oke, jadi pada portofolio
jadi pada risiko tidak sistematis ini, portofolio yang terdiversifikasi mengandung sangat sedikit risiko tidak sistematis. Sehingga ukuran seperti standar deviasi return portofolio memberikan ukuran yang baik dari risiko sistematis portofolio. Oke, jadi saudara sekalian, kalau kita perhatikan, maka ketika Anda melihat sebuah portofolio itu baik atau tidak, maka yang kita pelajari adalah standar deviasinya. Itu catatan pertama dari perkuliahan hari ini. Kedua, bahwa risiko-risiko yang timbul itu ada dua. Ada risiko sistematis, ada risiko tidak sistematis. Saya ingin diulang. Man, kamu sebut satu teman secara acak. Siapa, Man? Mbak Meliana, Pak. Oke, Mbak Meliana, ceritakan saya apa itu risiko sistematis. Risiko sistematis itu risiko dari makroekonomi, Pak, kayak inflasi, nilai tukar sama Coba jelaskan definisinya. Risiko sistematis adalah? Risiko sistematis itu risiko yang secara umum itu terjadi gitu, Pak. Jadi pasti terjadi. Kayak misalnya resesi atau kayak mau ekspansi gitu. Kayak gitu. Oke, Man. Tunjuk satu orang teman, Man. Laki-laki. Laki-laki. Mas Maul. Oke, Maulana. Dengar suara saya? Ya, Pak. Kalau resiko tadi, resiko apa yang sudah disebut sama Meliana? Sistematis. Apa? Resiko? Sistematis, Pak, tadi yang di... Kalau yang sebaliknya dari risiko sistematis apa? Risiko tidak sistematis itu risiko yang berpengaruh atau mempengaruhi beberapa saham tertentu pada suatu waktu tertentu, Pak. Oke, sekarang kamu tunjuk, kamu tunjuk nama siapa aja boleh? Arman, Pak. Arman, Man. Apa dasar logikanya kenapa kita harus menghitung kinerja aset dengan cara yang saya ajarkan tadi? Oh, sorry, sebutin dulu. Mengukur kinerja aset itu gimana caranya? Man? Iya, Pak. Mengukur kinerja gimana cara aset. Mengukur kinerja aset? Mengukur kinerja aset itu ada dua, Pak. Yaitu dengan menghitung total return-nya sama menghitung persentase total return-nya, Pak. Kenapa kita harus melakukan itu? Logikanya coba ceritakan. Karena bisa saja mungkin kita mengeluarkan modal 1 juta, tapi return yang kita peroleh 1 miliar, gitu, Pak. Pakai itu, Pak. Logika umumnya, jika kita hanya melihat kinerja aset semata-mata, maka hal itu tidak berlaku adil. Karena mungkin saja total return itu dihasilkan dari total investasi yang berbeda. Gitu jawabannya ya. Baik, saudara sekalian, saya mohon maaf atas keterbatasan yang sangat banyak pada perkuliahan hari ini. Kalau ada pertanyaan, tolong sampaikan di grup untuk perkuliahan kita hari ini. Tidak ada tugas. Beberapa teman sudah mengumpulkan tugas. Saya mohon maaf, sekali HP saya ini saya nggak sengaja saya reset, filenya semuanya hilang. Jadi yang merasa mengumpulkan tugas dan belum saya nilai, tolong untuk dikirim ulang. Untuk kemudahan biar nggak terjadi masalah lagi, kirim ke alamat email yang saya sudah sertakan di grup ya. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum perkuliahan diakhiri? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, mulai minggu depan kita perkuliahan gimana jadinya sepakatnya? Udah ada kesepakatan belum? Jadinya dibagi apa?
Dibagi 3 siang hari lagi atau gimana? Karena minggu depan kayaknya udah istilahnya besoknya udah hari puasa Pak. Jadi kemungkinan balik ke jadwal semula Pak. Sorry, bentar, ada geng motor. Gimana ulang? Jadi karena kemungkinan minggu depan itu udah kayak mau puasa besoknya, jadi kemungkinan balik ke jadwal semula aja Pak. Oke, berarti minggu depan kita akan perkuliahan sesuai dengan jadwal yang biasa. Minggu depan pertemuan keberapa, Man? Pertemuan ke-7 Pak. Oke, pertemuan ke-7 itu pertemuan apa, Man? Pertemuan 7 itu setelah trade off itu Pertemuan perencanaan keuangan UTS. Pak. Oh, UTS. Oke, UTS bukannya jadi 8 Pak. kenapa? UTS bukannya minggu ke-8 Pak. Terus UAS minggu ke-15. Ke-16 Pak. Wah, mau gitu? Oke, boleh. Berarti kalau gitu saya tambah 1 bab pertemuan lagi ya. Tapi karena sudah disebutkan dari sekarang, tolong teman-teman belajar ya. Belajar untuk pertemuan UTS sesuai yang saya minta, apa yang harus dikerjakan, dipelajari, dan seterusnya. Baik, saya sekali lagi mohon maaf atas pertemuan yang tidak begitu nyaman buat saya dan begitu pun buat Anda. Saya masih jauh ini. Berapa lagi ya? Saya nggak tahu berapa kilo lagi. Doakan saya sampai di tujuan ya. Amin. Ini jam berapa sih, Man? Jam 8:30 Pak. 8:30. Perkiraan saya nyampe di rumah jam 1:20-an lah. Jadi pas setengah jam, Pak. Ya, sekitar begitu. Ini nggak kelihatan ya mukanya. Nih. Jadi saya ngajar, bayangin sambil baca PPT, sambil ngebut, karena pengen cepat nyampe ke rumah. Doain cepat nyampe ke rumah ya. Amin. Semoga lekas. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih atas pertemuan hari ini. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini memberikan keberkahan bagi kita hari ini dan hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Semoga selamat sampai tujuan, Pak. Jaga kesehatan ya. Hati-hati di jalan, Pak. Siapa? Fokus, Pak. Saya mungkin ininya nih. Lagi banyak truk. Monggo, Pak. Saya lihat ya. Baik, Pak. Hati-hati, Pak. Monggo, Pak. Dadah. Kita 14 pertemuan apa?